Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak Tanson Cijabat. Kali ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita mengenai konsep barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Di mana di video sebelumnya kita telah membahas mengenai pertumbuhan dan peluruhan. Kali ini kita akan membahas mengenai bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, bunga tunggal itu merupakan bunga yang diberikan hanya untuk sejumlah uang yang kita tabungkan atau kita pinjamkan, di mana bunganya tidak berbunga lagi. Artinya besar suku bunganya tetap dari waktu ke waktu. Untuk menentukan besar bunga tunggal, kita dapat gunakan rumus BN sama dengan N dikali B dikali MO, di mana BN ini merupakan besar bunga setelah periode ke N, sedangkan N-nya ini lama atau periode pinjaman atau tabungan, sedangkan B-nya ini merupakan persentase suku bunga, dan M0-nya ini merupakan modal awal atau pinjaman awal yang kita terima. Di mana periode atau lamanya pinjaman jika kita nyatakan dalam bulan, maka persentase suku bunga juga harus kita nyatakan dalam bulan. Sebaliknya jika periodenya dalam tahun, maka suku bunga juga dalam tahun. Sampai di sini bisa ya. Untuk menentukan persentase suku bunga, kita bisa menggunakan rumus B sama dengan bunga awal dibagi dengan modal awal kita kali dengan 100%. Di mana B-nya ini merupakan persentase suku bunga ya, kita nyatakan dalam persen. B0-nya ini merupakan bunga di awal periode, sedangkan M0-nya ini merupakan modal awal atau pinjaman awal yang kita terima. Nah, untuk menentukan modal akhir, kita bisa gunakan rumus MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah N kali B, di mana MN-nya ini merupakan modal akhir setelah periode ke N, sedangkan M0-nya ini merupakan modal awal dan N-nya ini merupakan periode atau lamanya pinjaman ya. B-nya ini merupakan persentase suku bunga. Ingat ya, jika periodenya dalam bulan, maka bunga juga dalam bulan. Jika periodenya dalam tahun, maka suku bunga juga harus kita nyatakan dalam tahun. Atau modal akhir bisa kita peroleh dengan cara modal awal ditambah total bunga atau bunga keseluruhannya. Inilah rumus untuk mencari modal akhir. Bisa dengan MN sama dengan M0 dikali 1 tambah N kali B, atau juga dengan menjumlahkan modal awal beserta bunganya. Sampai di sini bisa ya. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan kepada soalnya. Di sini dikatakan Pak Tani meminjam uang di Koperasi Mari Cipta sebesar 3 juta dengan bunga tunggal 4% per tahun. Hitunglah besarnya bunga dan uang yang akan dikembalikan Pak Tani selama 5 tahun. Nah, untuk menyelesaikannya ini kita dapat perhatikan modal awalnya ini adalah 3 juta rupiah. Persentase suku bunganya adalah 4% per tahun, di mana 4% per tahun itu sama dengan 0,04. Nah, sekarang kita perhatikan persentase suku bunga sudah kita nyatakan dalam tahun. Maka lama periodenya adalah 5 tahun, maka N sama dengan 5 tahun. Di mana besar bunganya secara keseluruhan itu sama dengan besar bunga selama 5 tahun. Maka B5 itu sama dengan 3 juta dikali 0,04 dikali 5. Maka besar bunga itu sama dengan 600.000. Sekarang kita ingin mencari besar uang yang akan dikembalikan Pak Tani selama 5 tahun. Maka itu sama dengan total modal awal ditambah bunganya, atau M5 sama dengan modal awal kita tambah dengan bunganya. Maka 3 juta ditambah 600.000, hasilnya adalah 3.600.000. Inilah besar uang secara keseluruhan yang akan dikembalikan Pak Tani. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita perhatikan contoh kedua. Ibu Santi meminjam uang di bank sebesar 1 juta, maka M0-nya ini adalah 1 juta. Sekarang bank memberikan bunga tunggal 6% per triwulan. Triwulan itu sama dengan 3 bulan ya. Maka bunganya adalah 6% per 3 bulan. Atau itu sama dengan 0,06 dibagi dengan 3 bulan. Sama-sama dibagi 3 ya. Berarti 0,06 dibagi 3 itu 0,02. 3 dibagi 3 berarti 1. Maka bunganya per bulan itu adalah 0,02. Kita sudah nyatakan bunganya setiap bulannya ya. Nah, sekarang kita perhatikan besar uang yang dikembalikan Bu Santi setelah 1 tahun. Berarti N-nya ini sama dengan 1 tahun. Karena bunganya kita nyatakan dalam bulan, berarti 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Harus kita nyatakan dalam bulan juga.
maka besar uang yang akan dikembalikan Bu Santi selama 1 tahun itu sama dengan M12, yaitu M0 dikali 1 ditambah N dikali B, di mana M12 itu sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah N-nya adalah 12, bunga bulanannya adalah 0,02, maka akan kita peroleh M12 itu sama dengan 1 juta dikali 1,24. Besar uang yang akan dikembalikan secara keseluruhan itu sama dengan 1.240.000. Atau boleh juga dengan cara kamu mencari bunganya dulu nih. Kakak buat bunganya selama 1 tahun itu sama dengan B12 sama dengan modal awal 1 juta kakak kali dengan 0,02 kakak kali dengan total lama periode atau pinjamannya yaitu 12. Maka akan kita peroleh bunganya selama 1 tahun itu adalah 240.000. Sampai di sini bisa ya. Maka untuk mencari besar uang yang dikembalikan secara keseluruhan, boleh dong M total kakak buat ya sama dengan modalnya 1 juta ditambah bunganya yaitu 240.000. Nanti totalnya ini sama dengan 1.240.000. Sampai di sini bisa ya. Nah, sekarang kita perhatikan contoh ketiga. Pak Irwan meminjam uang sebesar 5 juta di bank dengan bunga tunggal. Setelah 5 tahun Pak Irwan ingin mengembalikan uang tersebut sebesar 5.700.000. Berapakah persentase suku bunga per tahun yang diberikan bank tersebut? Maka di sini modal awalnya adalah 5 juta. Pak Irwan akan mengembalikan uang tersebut sebesar 5.700.000. Setelah 5 tahun ya, maka ini M5 sama dengan 5.700.000. Maka untuk mencari persentase suku bunganya, yang pertama adalah kita buat dulu besar bunga uang yang dikembalikan selama 5 tahun. Berapa besar uang yang dikembalikan selama 5 tahun? Bunganya adalah 700.000. Dari mana Kak? Dari 5.700.000 dikurang 5 juta. Inilah bunganya selama 5 tahun, yaitu 700.000. Karena di sini adalah persentase suku bunga per tahun, maka kita bagi 5 dulu ini 700.000. Maka bunganya setiap tahun adalah 700.000 dibagi dengan 5. Hasilnya akan kita peroleh bunganya itu setiap tahunnya adalah 140.000. Itulah yang dinamakan bunga awal. Sampai di sini bisa ya. Maka untuk mencari persentase suku bunga per tahun itu sama dengan bunga awal kita bagi dengan modal awal. Kemudian kita kali 100%, yaitu 140.000 kakak bagi dengan 5 juta dikali 100%. Maka akan kita peroleh hasilnya adalah 0,028 dikali 100%. Itu bunganya atau persentase suku bunganya per tahun adalah 2,8%. Sampai di sini paham ya? Nah, inilah mengenai bunga tunggal. Kita lanjut kepada bunga majemuk. Perbedaannya dengan bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga majemuk itu adalah bunga yang diberikan dari modal pokok ditambah dengan bunga yang diperoleh sebelumnya di setiap jangka waktu tertentu. Artinya modal dan bunganya akan berubah semakin besar dari waktu ke waktu. Atau dengan kata lain ini merupakan bunga yang dibungakan lagi. Sampai di sini paham ya? Nah, untuk menentukan modal akhir atau nilai akhir dari bunga majemuk itu kita dapat gunakan rumus MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat N. Di mana MN ini merupakan modal akhir setelah periode ke N ya. M0-nya ini merupakan modal awal atau nilai tunai. I-nya ini merupakan persentase suku bunga. Sedangkan N-nya ini merupakan lamanya pinjaman atau periode jangka waktunya. Nah, kita perhatikan contohnya seperti ini. Pak Hasan mendepositokan uangnya di bank sebesar 2 juta rupiah. Bank memberikan bunga majemuk sebesar 4%. Berapakah besar nilai akhir yang akan diterima Pak Hasan selama 5 tahun? Nah, modal awalnya ini adalah 2 juta. Sedangkan persentase suku bunganya adalah 4% per tahun, sama dengan 0,04 ya kakak buat 0,04. Lama tabungannya adalah 5 tahun. Berarti untuk menentukan modal akhirnya kita dapat gunakan rumus yang ini tadi, yaitu M5
sama dengan 2 juta dikali 1 ditambah 0,04 pangkat 5. Ini M5 ya. Boleh kakak buat M5 ya. Maka M5 itu sama dengan 2 juta dikali 1,04 pangkat 5. Di mana 1,04 pangkat 5 itu sama dengan 1,2167. Ini M5 ya. Maka hasilnya adalah 2.433.400. Dengan modal awal 2 juta, nanti selama 5 tahun Pak Hasan akan menerima 2.433.400. Sampai di sini paham ya? Kita lanjut kepada contoh kedua nih. Pada awal bulan Juni 2019, Pak Tanson menabung sebesar 20 juta dengan suku bunga majemuk 1,5% setiap triwulan. Nah, kita perhatikan di sini setiap triwulan. Besar tabungan Pak Tanson pada akhir bulan Februari 2021 adalah yang pertama kali ketahui adalah modal awalnya, yaitu 20 juta. Persentase suku bunganya adalah 1,5% ya per triwulan. Nah, kita ingin mencari lama tabungannya ini, yaitu dari Juni 2019 hingga Februari 2021. Itu ada berapa lama? Banyaknya ini adalah 1 tahun 9 bulan. Di mana 1 tahun 9 bulan itu sama dengan 21 bulan. Karena persentase suku bunganya ini 1,5% per triwulan, maka 21 bulan kita bagi dengan 3 bulan. Ada berapa banyak triwulan? Ada 7 triwulan. Karena persentase suku bunganya ini yang diminta adalah triwulan. Sampai di sini paham ya? Nah, berarti kita bisa nyatakan N-nya itu ada 7. Maka untuk mencari besar uang atau besar tabungan Pak Tanson pada akhir bulan Februari 2021, itu bisa kita gunakan rumus MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat N. Di mana kita perhatikan pada tabel M0-nya ini adalah 20 juta. 1 ditambah 1,5% pangkat 7, di mana N-nya ini adalah 7. Maka 1 ditambah 1,5% pangkat 7 itu hasilnya adalah 1,1098. Maka 1 tambah 1,5% pangkat 7 itu adalah 1,1098. Sehingga jika kita kalikan, maka jumlah tabungan pada akhir Februari adalah 22.196.000 rupiah. Inilah besar tabungan pada akhir bulan Februari, yaitu 22.196.000 rupiah. Sekarang kita akan menentukan modal awal atau nilai tunai yang kita bisa simpulkan dengan M0 atau sama dengan NT. Di mana kita bisa menyimpulkan bahwa MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat N. Berarti untuk mencari M0 itu sama dengan MN dikali 1 ditambah I pangkat N. Ini kita gunakan aljabar ya. Karena M0 sama dengan MT, maka boleh dong ini kakak nyatakan NT sama dengan MN dibagi dengan 1 ditambah I pangkat N. Karena modal awal itu sama dengan nilai tunai. Sampai di sini bisa ya. Dimana NT itu sama dengan modal awal atau nilai tunai ya. MN ini adalah modal akhir atau nilai akhirnya. Sedangkan ini adalah persentase suku bunga majemuk. Dan N-nya ini adalah periode atau jangka waktu. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan di sini boleh dong kakak nyatakan NT sama dengan MN dikali 1 ditambah I pangkat min N. Kakak tinggal naikkan ya sesuai dengan operasi aljabar. Nah, ini juga bisa kita gunakan rumus untuk mencari modal awal atau nilai tunai. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contohnya seperti ini. Pak Hasan meminjam uang di bank selama 3 tahun dengan bunga majemuk 1,5% per bulan. Setelah jangka waktu pinjaman habis, Pak Hasan harus mengembalikan 20 juta rupiah. Berapa besar pinjaman Pak Hasan sebelumnya atau modal awal atau pinjaman awal Pak Hasan ya, di mana tabelnya sudah diberikan seperti ini. Maka kita bisa mengetahui MN-nya adalah 20 juta dan bunga majemuknya adalah 1,5% per bulan. Karena di sini 3 tahun, berarti 3 tahun itu sama dengan 36 bulan. Kita bagi dengan 4 karena bulan adalah 4 bulan. Nah, sampai di sini paham ya? Maka N-nya ini adalah 9 bulan atau 9 ya.
Maka untuk mencari modal awalnya atau nilai tunainya itu kita bisa gunakan rumus ini, yaitu besar uang yang dipinjam Pak Hasan atau pinjaman mula-mula Pak Hasan itu sama dengan NT sama dengan M9, yaitu 20 juta ini M9 ya, atau nilai akhir setelah 3 tahun atau M9 setelah 9 caturulan. Maka boleh dong rumusnya ini kakak ubah menjadi M9 dikali 1 ditambah 1,5% pangkat min 9. Karena di sini kita perhatikan pada tabel adalah 1 ditambah I pangkat min N. Sampai di sini bisa ya. Nah sekarang kita masukkan NT-nya itu sama dengan M9 20 juta dikali 0,87459. Dari mana Kak? N-nya ini adalah 9. 1 tambah 1,5% pangkat min 9 itu hasilnya adalah 0,87459. Maka nilai tunai atau pinjaman awal Pak Hasan adalah Rp17.491.800. Sampai di sini paham ya? Sekarang kita akan menentukan persentase bunga atau I dalam persen nih. Kita perhatikan contoh berikut. Suatu modal sebesar 3.200.000 diperbungakan dengan bunga majemuk. Setelah 10 tahun modal tersebut menjadi Rp4.514.000. Berapakah persentase bunganya dalam setahun? Kita bisa gunakan rumus modal akhir atau nilai akhir sebelumnya yang kita ketahui, yaitu MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat N. MN-nya ini adalah 4.514.000, sedangkan 3.200.000 ini adalah merupakan modal awal atau M0. Maka jika kita masukkan, hasilnya akan kita peroleh bentuknya seperti ini. Maka untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita boleh gunakan persamaan logaritma, di mana ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan logaritma ya. Maka kita peroleh logaritma 4.514.000 sama dengan logaritma 3.200.000 dikali 1 ditambah I pangkat 10. Nah yang ruas kiri kakak biarkan ya, sedangkan yang ruas kanan sifat logaritma kakak gunakan, yaitu logaritma 3.200.000 karena di sini dikali, kalau dipisah berarti tanda perkaliannya jadi tambah. Logaritma 3.200.000 ditambah logaritma 1 ditambah I pangkat 10. Maka yang ini 3.200.000 kakak dekatkan, maka logaritma 1 ditambah I pangkat 10 sama dengan logaritma 4.514.000 dikurang logaritma 3.200.000. Pangkat 10-nya kakak pindahkan ke depan ya, karena sifat logaritma berlaku ya. Sama dengan logaritma 4.514.000 itu adalah 6,6546. Dikurang logaritma 3.200.000 itu adalah 6,5052. Maka itu sama dengan 0,1494. Kita bagi 10, maka logaritma 1 ditambah I sama dengan 0,01494. Sampai di sini paham ya? Kita akan menentukan nilai persentase bunganya atau itu adalah nilai dari I. Maka untuk menggunakan bentuknya ini kita ingat bentuk atau konsep dari logaritma. Jika A logaritma B sama dengan C, maka berlaku dong B itu sama dengan A pangkat C, di mana B-nya ini adalah 1 ditambah I. A-nya ini adalah basis logaritma. Karena di sini basis logaritmanya tidak disebut, maka ini merupakan basis logaritma 10. Paham ya? Maka 1 ditambah I itu sama dengan 10 A pangkat C. Berarti 10 pangkat 0,01494. Akan kita peroleh 1 ditambah I sama dengan 1,035. Maka I sama dengan 1,035 dikurang 1. Hasilnya adalah 0,035. Inilah persentase bunganya. Jadi persentase bunganya jika kita nyatakan dalam persen, maka tinggal kita kalikan aja dengan 100%. Hasilnya adalah 3,5%. Maka persentase bunganya dalam setahun adalah 3,5%. Inilah pembahasan mengenai bunga tunggal dan bunga majemuk. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video pembahasan selanjutnya. Terima kasih.